Makanya aku berani bilang tanda tangan itu identik. Identik. Iya, tanda tangan ini dari spesimen yang punya Den Sandi, tanda tangannya sama persis. Nah, kalau bukunya hasil penelitiannya, nah tolong di bab 8, kalau misalkan 8 bab 8 akhir, ya, paling tidak mewawancarai langsung Pak Jokowi, Bapak Insinyur Joko Widodo, sebagai sumber yang betul-betul primer. Kita mempersoalkan sesuatu itu kan karena berangkat dari indikasi. Tidak mungkin ada api kalau nggak ada asap. Betul. Jadi harus dilihat dulu, apakah mantan-mantan presiden yang lain punya indikasi ijazah palsu nggak? Kita urut dari Pak Karno. Pak Karno jelas. Kemudian Pak Harto jelas ijazahnya cuma SD. Dan dia bangga dengan itu. Kemudian beralih kepada Pak Habibie. Pak Habibie ijazahnya jelas dari Jerman. Kemudian beralih kepada Pak Gus Dur. Gus Dur ijazahnya jelas dari luar negeri. Dari Mesir. Sebentar dulu, saya belum selesai. Sebentar, saya mau ke Bang Waratua dulu. Bang, Anda sudah mendapatkan dokumen yang selama ini Anda nanti-nantikan dari KPU. Fakta apa yang Anda temukan yang belum terpublikasi sebelumnya ke media? Ya, yang pasti sudah dibukakan 9 item ya. Yang dikasih dulu kan ada 9 item yang disembunyikan ya. Ditutup-tutupin seperti ini ya. Waktu dikasih awalnya. Oke, di blok hitam ya. Iya, jadi banyak item nih termasuk nomor ini, nomor blanko termasuk ini nama, tanda tangan. Pada intinya saya keberatan waktu itu bersama Bang Gafur waktu itu sebagai lawyerku. Terus kita dibujuk waktu itu ya, dirayu Ya, betul. supaya hanya aku yang ngelihat. Di tahap mediasi. Oh gitu, Tahap sempat mediasi. ada pembujukan dan ada. perayuan. Di tahap mediasi. Di tahap mediasi ada. Oke. Hanya aku yang boleh melihat katanya. Oh, Tapi secara hanya eksplisit 5 menit. dikatakan seperti itu. Apanya? Secara eksplisit dikatakan seperti itu hanya Di Bang depan Waratua. Dibujunya Interupsi. dibujunya ayo dong. Sebentar. Enggak, tapi kan negosiasi. Kita Oh, negosiasi. Dalam negosiasi, baik. ada mediator mereka. Biar publik pencerahan. Oh, Jangan iya. sampai dipikirnya keep bujuk pias ini supaya itu gitu. Baik, jadi fakta apa Bang Anda temukan Jadi Bang? 9 poin itu. Setelah kita bersidang, Sebenarnya kita akan tunjukkan di layar juga ya, supaya lebih jelas ya, bisa dilihat oleh Bang Ade dan juga Bang Regen ya. setelah kita sengketa, saya mensengketakan supaya dibuka 9 itu terbuka semua. Ibaratnya kotak Pandora ya, terbuka semua ini yang 99 ini. Oke, boleh Bang tunjukkan di layar Bang, biar lebih jelas mungkin? Nah, yang ini yang merah ya tahun Oke. 2014 ya. Iya. Nah, ini dibuka ya. Dibuka. Itu nomor kodenya di sana. Nomor apa? Blanko ya. Blanko, oke. Ini nomor ijazah dibuka. Ini juga dibuka. Nah, ini juga dibuka nama, terus ini dibuka. Tanda tangan sama tanda tangan Interupsi, ini Bang semua Bona. dibuka gitu. Oke. Ini- Sebentar, kita kasih kesempatan Ya. sedikit saja ya Bang Regen ya. Oke, boleh. Silakan Bang, jelaskan lagi. Jadi yang menariknya ini karena di awal disembunyikan itu di sini ada disebut tanggal, Oke. ya kan? Lantas aku berasumsi ada tanggalnya. Makanya di sidang KIP ini item nomor 5. Aku bilang tolong bukakan tanggal. Ternyata setelah dibukakan memang nggak ada tanggalnya. Oke. Dan ini yang lagi rame di medsos sekarang karena publik, medsos langsung berdiskursus publik ya. interupsi Bang Bona. Seperti itu. Seperti itu. Oke, itu baru beberapa poin ya. Oke, Iya. saya persilakan Bang Regen, silakan Bang. Ini dengan unggahan saudara Sandi sendiri sama persis nggak Bang Bona? Pada awalnya Ya. waktu ini juga dikasih ya ini Bang, dikasih yang begini, aku sudah bilang ini mirip. Mirip ya. Begitu dibuka jadi sangat mirip. Jadi sangat mirip. Iya benar, sangat mirip. Sangat mirip. Kenapa waktu ini kan waktu itu kita masih ragu bisa aja nih berbeda tanda tangannya kan? Iya. Nah begitu dibuka ternyata tanda tangan sama semua nih. Makanya aku berani bilang tanda tangan itu identik. Identik. Iya, tanda tangan ini dari spesimen yang punya Den Sandi, tanda tangannya sama persis. Nah, dengan yang dilapor di Mabes Polri yang waktu itu dilakukan Ditunjukkan oleh- ke waktu Walaupun kopian ya. waktu di Mabes Polri Di ini pembanding ya. itu sama nggak Bang Bona? Aku nggak tahu, aku Oh, belum nggak lihat tahu. barangnya. Oke. Oke, tapi Anda yakin bahwa yang selama ini ditutupi oleh KPU adalah yang Anda inginkan? Iya benar. Benar ya. Oke, Ya. tanggapannya Bang Ade, silakan. Ya, kalau terkait persoalan Bang Bona mendapatkan melalui putusan clear, ini adalah cara yang terhormat. Oke. Cara yang terhormat yang kami anggap bahwa cara-cara seperti inilah yang diizinkan oleh aturan. Kemudian satu lagi nih yang saya sarankan kepada Bang Bona, saya sempat berbicara di belakang, saya sampaikan, Bang sisa satu nih buku, ya kan?
Nah, kalau bukunya hasil penelitiannya, nah tolong di bab 8, kalau misalkan 8 bab 8 akhir, ya, paling tidak mewawancarai langsung Pak Jokowi, Bapak Insinyur Joko Widodo, sebagai sumber yang betul-betul primer, kemudian bisa dipertanggungjawabkan, terus yang perlu ditanyakan adalah proses perkuliahannya nih. Kan ini proses perkuliahannya ini jadi persoalan nih. Yeah. Saya perhatikan. Nah, kemudian itu yang menjadi untuk bisa dijadikan kesempurnaan buku Pak Bonatua. Oke. Saya rasa dengan hal seperti itu, kita apresiasi itu. Dan ini menjelaskan secara jelas-jelasnya bahwa apa yang selama ini orkestrasi, maintenance tentang fitnah yang dilakukan oleh Bapak Insinyur Joko Widodo ini semakin terang. Oke. Saya melihat dari 8 bulan yang lalu kita mengikuti ini, saya melihat yang ada ya saat ini adalah masuk kepada pokok perkara. Selalu. Oke. Makanya agak Tapi kalau misalkan nanti Bang interupsi. Bonatua mau Pak Jokowi Coba. diwawancara, Abang siap nggak untuk? saya rasa kalau itu permohonan secara jelas, Pak Jokowi tidak pernah menutup pintu Oke. untuk Dan- diwawancarai secara langsung. Saya yakin Interupsi. itu. Dan- saya yakin itu. Iya. Yang dilakukan Bang Bona ini sudah sesuai dengan rel lah ya. Beliau melakukan memberikan surat kepada KPU. Udah itu melakukan gugatan untuk keterbukaan di publik. Tapi yang saya sangat sayangkan kepada Bang Bona, kenapa Bang Bona juga selaku peneliti tidak melakukan penelitian terhadap ijazah mantan-mantan presiden lain juga atau mantan kepala daerah. Akan lebih fair dong gitu. Ketika oke. kita melakukan hal seperti itu. Oke, baik. Interupsi. Baik, silakan, Ya, Mas oke. Raji. Aku jawab dulu dong. Oh, iya. Nanti ya. Oke, sebentar, ini sebentar. menarik nih. Tadi Bang Bonatua sudah mengatakan bahwa Kamila yang mendampingi Bang Bonatua di KIP ya. Nah, Bung Ade dan kemudian Regan ini bukanlah pihak yang ada di dalam proses di KIP, sehingga mereka nggak paham sama sekali apa yang ada di KIP dan kemudian bagaimana prosesnya. Untuk mendapatkan ijazah ini, salinan resmi ya, salinan resmi yang dileges oleh UGM, ini bukan suatu perjuangan yang mudah. Saat kami merumuskan langkah hukum ini bersama Bang Bonatua, itu karena memang dari awal ada tension dari otoritas, baik pihak UGM, pihak KPU, untuk menutup-nutupi ijazah, untuk menutup akses publik terhadap informasi yang berkaitan dengan validitas ijazah dan keabsahan ijazah. Dan ini kami bongkar melalui Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi menurut saya tema diskusi kita hari ini menarik ini. Ijazah dan kemudian daulat rakyat. Oke. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Bang Bonatua ini sebenarnya adalah mengejawantakan prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 bahwa rakyat itu berkuasa di dalam negara. Iya. Ketika ada seorang mantan presiden ijazahnya dipersoalkan dan dipertanyakan, maka hak publik adalah harus bisa mengetahui kebenaran, keaslian, validitas, keabsahan daripada suatu produk ijazah. Iya, Bang, Nah, Anda dan tim Anda ini selalu saja memberikan statement bahwa ada usaha oligarki lah di belakang isu ini gitu ya. Saya mau tanya ke Bang Ade Dermawan, Bang, Anda masih yakin bahwa ini ya memang sudah secara hukum sudah benar gitu. Sudah benar. Tidak ada kontrol di Tidak belakang. ada kontrol sama sekali. Sekali lagi saya sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan di sini, baik itu adalah otoritas, kemudian ada seorang Bonatua, seorang peneliti yang memang mencari apa yang harus dia teliti, saya rasa sudah sesuai. Karena kenapa? Tentu abang kita sebagai lawyernya, abang kita ini tentu mengajukan keberatan, permohonan dan lain. Itu saya rasa itu adalah proses, Oke. proses hukum yang tentu dengan cara-cara hukum, bukan suatu yang berat sih kalau menurut saya, Bang ya. Oke. Artinya memang itu harus ditempuh, sama dengan kalau kita menggugat kan sama aja. Artinya ini memang sebagaimana mestinya seorang peneliti Bonatua melakukan itu. Karena kenapa? Karena kalau dia langsung minta kepada Bapak Insinyur Joko Widodo,
dalam kondisi sudah ada laporan, dalam kondisi sudah bermasalah, sudah dikatakan palsu. Saya yakin betul dan kami menyarankan ke Bapak Instruksi, Insinyur memang Joko Widodo ijazah Pak Joko untuk Widodo tidak memberikan. bermasalah. Oke. Untuk Ijazah tidak Pak diberikan. Joko Widodo tidak bermasalah. Jadi gini, Ijazah Pak ini Joko kita Widodo ini bermasalah berbicara apa enggak menurut Anda? persoalan, ini kita berbicara pada saat adanya pelaporan masuklah seorang Bunatua sebagai peneliti. Oke, baik. Ini kan kita Tapi berbicara ini itu, sah, tapi bukan ini sah, persoalan ya? bermasalah. Pertanyaan kalau Anda menyatakan kepada saya bahwa apakah ijazah Pak Jokowi bermasalah? Oh tidak. Yang mempermasalahkan kliennya saudara. Oke. Bermasalah itu artinya ada indikasi di mana ijazah ini didapatkan secara tidak sah dan kemudian ada dugaan ijazah ini dipalsukan. Saya ingin menjawab juga apa yang disebut oleh Reagan ya, bahwa kenapa ijazah mantan-mantan presiden yang lain tidak pernah dipersoalkan. Kita mempersoalkan sesuatu itu kan karena berangkat dari indikasi. Tidak mungkin ada api kalau nggak ada asap. Betul. Jadi harus dilihat dulu apakah mantan-mantan presiden yang lain punya indikasi ijazah palsu nggak? Kita urut dari Pak Karno. Pak Karno jelas. Kemudian Pak Harto jelas ijazahnya cuma SD. Dan dia bangga dengan itu. Kemudian beralih kepada Pak Habibie. Pak Habibie ijazahnya jelas dari Jerman. Kemudian beralih kepada Pak Gus Dur. Gus Dur ijazahnya jelas dari luar negeri. Mesir. Dari Bang Mesir. Gopur interupsi. Sebentar dulu, saya belum selesai. Sebentar, Kemudian Bu diselesaikan dulu, Bang. Mega Oke. pernah kuliah di Fakultas Psikologi UI dan kemudian tidak selesai dan beliau mendeklarasikan dirinya bahwa saya hanya lulusan SMA. Itu jelas. Kemudian Pak SBY ijazahnya dari Akmil. Oke. Pak Prabowo ijazahnya dari Akmil. Yang dipertanyakan adalah Pak Joko Widodo ketika diklaim ijazahnya dari UGM. Semua data-data hari ini yang ada di Polda Metro Jaya belum menunjukkan bahwa ijazah Pak Joko Widodo adalah ijazah yang sah dan asli yang didapatkan. Saya ambil contoh. Oke. Jangan dipotong dulu. Ya. Kita bicara data akademik. Berdasarkan petunjuk P19 Jaksa, ada 700 alat barang bukti yang disita 709, dan ya. Petunjuknya adalah dalami lagi. Oke. Loh, katanya semua alat barang bukti yang disita itu adalah milik Pak Jokowi. Dari skripsinya, 13 ijazah pembanding, kemudian ijazah teman-temannya yang lain, kemudian skripsi teman-temannya yang lain, kemudian formulir pendaftaran dia di sana. Tetapi kemudian ada keanehan di situ. Dan Oke. ada lagi keanehan terbaru, ini tidak bisa dibantah. Oke. Ini ijazah salinan resmi. Oke. Kalau kita lihat ini tidak normal secara administrasi akademik. Apa yang tidak normal? Di poin yang katanya Bang Bonatua itu masuk dalam poin 5 pada saat kami mempersoalkan ijazah ini suatu legalisasi ijazah, kok nggak ada tanggal, nggak ada bulan, dan nggak ada tahunnya. Oke. Baik. Ini keabsahan Baik. untuk menentukan waktu hukum saat dokumen dikeluarkan. Baik, jadi itu menurut penting Anda sudah banget. ditunjukkan dan masih ada keganjilan di sini. Inilah keganjilan-keganjilan Kita akan baru. bahas, Bang. Inilah Kita akan bahas persoalan-persoalan usai jeda. baru yang tidak Saya bisa akan kembali menjawab ke Bang ijazah Adi ini. usai jeda, tetap di interupsi. Nanti aku kasih izin.